Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKTV. Senang sekali saya Arina Fauzia bisa menjumpai Sobat BKTV pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri karena saya bersama dengan rekan-rekan saya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu pada Sobat BKTV yang ada di rumah. Halo teman-teman, nama aku Abelia Nafila Marsha. Kalian bisa panggil aku Abel. Hai, aku dari Lepasya Daniela, bisa dipanggil Fasya. Oke, Sobat BKTV, karena kita sudah memperkenalkan dan di samping kita ini sudah ada Mbak Abel dan Mbak Fasya. Dan tentunya nantinya kita akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan BK tentunya, karena Sobat BKTV tentunya akan benar-benar mendapatkan sebuah informasi dan juga edukasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Di mana pembahasan kita kali ini mengenai karena kita sudah berada di era Society 5.0 yang tentunya tidak dapat dipisahkan dengan adanya teknologi, kita akan menghubungkan teknologi tersebut yang relevansinya dengan konteks bimbingan dan konseling. Nah, mungkin kita langsung saja pada pembahasan kita yang Mbak Abel dan Mbak Fasya, di mana dari sekian banyak teknologi nih, tentunya teknologi tersebut bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan dalam konteks bimbingan dan konseling. Nah, menurut pendapat Mbak Abel sendiri nih, aplikasi apa sih yang kiranya relevan digunakan dalam konteks BK? Menurut saya sih Mbak, karena kan sekarang sudah zamannya teknologi yang sudah canggih nih, dan teman-teman sudah pasti banyak sekali yang menggunakan media sosial, salah satunya TikTok. Jadi menurut saya media yang cocok untuk kita gunakan dalam konseling online itu maybe bisa menggunakan TikTok, karena kan teman-teman sering sekali menggunakan TikTok dan di sana bisa kita gunakan melalui video animasi, video kreatif dan lain sebagainya. Oke, jadi Sobat BKTV sudah mendapatkan informasi ya mengenai aplikasi apa sih, dan menurut Mbak Abel ini adalah TikTok. Karena di zaman sekarang siapa sih yang nggak punya TikTok ya kan? Dan ternyata itu bisa dimanfaatkan Sobat BKTV untuk konteks-konteks bimbingan dan konseling. Nah, kita akan bertanya nih pada sobat kita yang lain terkait menurut dari Mbak Fasya tersendiri, apa sih aplikasi yang kiranya bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam konteks bimbingan dan konseling? Menurut saya, di samping ada sosial media berupa TikTok yang mengakses banyak video, ada satu aplikasi yang sudah legend yang semua orang pasti tahu, yaitu itu karena sangat fleksibel dalam mengakses videonya, dan ketika kita mencari satu video, informasi itu sangat fleksibel untuk mendapatkan. Menurut saya TikTok itu masih belum fleksibel, belum banyak informasi tentang ini. Jadi kalau pendapat dari Mbak Fasya tersendiri nih Sobat BKTV, informasi-informasi mengenai bimbingan dan konseling itu bisa didapatkan dari YouTube. Bahkan nih kita berbincang terkait bimbingan dan konseling, kita akan memberikan di laman YouTube kan, dan hal tersebut tentunya relevan dengan konteks BK. Nah, Sobat BKTV selain tadi kata Mbak Abel ada TikTok, kemudian YouTube yang diterapkan oleh Mbak Fasya, kalau menurut saya sendiri terkait aplikasi yang kiranya kita bisa gunakan dan kita bisa manfaatkan dalam konteks BK, saudaranya mereka-mereka, yakni Instagram. Karena menurut saya Instagram, TikTok, YouTube, siapa sih yang tidak memiliki hal tersebut gitu, dan ternyata Instagram itu bisa digunakan Sobat BKTV dalam konteks BK, misalnya dalam konteks bimbingan terlebih dahulu. Banyak sekali sekarang akun-akun di Instagram seperti Bincang Jiwa yang menyediakan berbagai macam informasi sebagai bentuk bimbingan klasikal, atau bahkan sebagai bentuk bimbingan ke kita sebagai upaya pencegahan atau preventif dari hal-hal yang dapat kita cegah seperti bullying atau hal-hal yang membawa dampak negatif. Selain itu, dalam konteks konseling ada juga beberapa akun yang menyediakan atau memberikan layanan supaya para orang-orang itu bisa melakukan konseling, karena kan sekarang sudah eranya melakukan e-konseling atau konseling online gitu. Nah, kita akan membicarakan terkait Instagram, YouTube, serta TikTok secara komprehensif tentunya,
terkait kita sudah membicarakan nih ternyata ketiga aplikasi tersebut dapat kita gunakan dalam konteks BK. Nah, Sobat NTV pasti kan penasaran manfaatnya apa aja sih, terutama dalam konteks BK. Kita akan bertanya kepada Babet, manfaat TikTok tersendiri dalam konteks BK itu apa sih? Ya, selain untuk menyalin informasi ya tentunya, kita bisa melihat mengenai materi-materi online tersebut, materi konseling online itu. Kayak misal kita mengupload pada TikTok, pastinya kan kita melihat tentang materi-materi yang ada pada video tersebut. Ini salah satunya yaitu manfaatnya. Oke, jadi menurut Mbak Abel, Sobat MTV terkait manfaat TikTok, materi-materi BK itu bisa kita akses nih melalui TikTok dan tentunya melalui animasi-animasi atau konten-konten yang tentunya beragam, kita bisa melihatnya tanpa bosan gitu Mbak ya. Kita tanya lagi nih, manfaat dari YouTube tersendiri dalam konteks BK itu apa Mbak Fasya? Untuk itu nggak lebih juga hampir sama dan tapi dalam hidup ini lebih buat menggunakan banyak informasi yang lebih banyak lagi seperti kesehatan mental dan lain-lain. Dan di YouTube ini penjelasannya juga unlimited tanpa batas, dan di YouTube ini sebagai sarana informasi sih untuk di dunia dapat. Jadi mungkin kalau pertanyaan terkait manfaat Instagram sama aja sih kayak mereka, karena ini kan kita saudaraan ya, cuma beda aplikasi aja dan keuntungannya juga sosial manfaatnya tanpa bayar gitu kan. Jadi kan setiap orang dapat mengakses layanan informasi ataupun layanan konseling melalui media sosial tersebut. Benar kan Mbak? Setuju. Kalau senyumnya dulu. Kalau di Instagram kan ada sarana komunikasi antara konselor dan konseling ya, berbeda dari YouTube mungkin YouTube belum bisa gitu. Kalau TikTok bisa, tapi belum seingat di Instagram. Karena kan di Instagram lebih banyak akun-akun seperti organisasi seperti konseling online itu sendiri di Instagram untuk menghubung komunikasi antara konseling dan konselornya secara langsung. Jadi mungkin salah satu keunggulan Instagram yang utama itu ya untuk menghubung komunikasi antara konselor dan konseling secara online. Jadi kalau konseling butuh untuk sesi konseling, mereka tidak akan kebingungan lagi karena juga fleksibel, waktunya bisa mereka gunakan kapan saja gitu. Tapi mungkin kalau kita gabung nih ketiga aplikasi tersebut, kalau kira-kira YouTube itu bisa memberikan informasi secara lebih panjang, secara lebih luas. TikToknya memberikan informasi secara lebih mengesankan, dan Instagramnya sebagai komunikasi. Jadi memang kita ini bersaudara, seperti kita tidak bisa Saling berguna. Oke, kita sudah nih membicarakan manfaatnya terkait tiga aplikasi tersebut. Tapi kita tidak boleh menghilangkan, pasti ada tantangannya sih masing-masing. Mengingat bahwa sosial media itu adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari para Gen Z, para kalian Gen Z. Nah, apa sih tantangan tersendiri Mbak Abel terkhusus bagi TikTok tersendiri? Sebenarnya banyak sih Mbak tantangannya, karena kan ya sekarang media sosial itu tentunya banyak sekali tantangannya. Salah satunya kan kita melakukan media konseling online TikTok ini untuk menyalin informasi ya, untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Dan salah satunya kadang TikTok ini tidak hanya untuk menyalin informasi saja, kadang teman-teman semuanya yang ingin mencari ini tidak hanya mencari tentang konseling online saja. Nah jadinya itu kayak itu yang membuat kita susah yang mempromosikannya. Iya sih, karena memang anak muda sekarang apa sih daripada lihat itu mending lihat apa dia Mbak Abel? Iya, Dede, yang salah satunya. Mbak Abel curhat, dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Jadi memang salah satu tantangan besar dari aplikasi TikTok itu kurangnya kegemaran atau kesadaran dari kitanya sih ya, untuk bisa mengakses hal-hal positif seperti DK, malah mengakses dance. Apa sekarang dance lagi viral? Udah ngikutin saya Udah Mbak. ngikutin karena lagi di video guys. Oke lah Sobat BKTV, terkait tantangan tadi melalui TikTok banyak sekali ternyata yang dirasakan. Kita juga perlu nih untuk bisa tahu tantangan tersendiri dari YouTube itu apa sih Mbak Fasya? Kalau di YouTube itu bagaimana video itu bisa sekreatif mungkin agar tidak terskip oleh yang menontonnya. Kan banyak nih
kasus di mana ketika kita disuruh nonton YouTube banyak sekali cara kita untuk skip dulu kan kita Siapa biasanya? sangat kreatif yang bertanya Oh iya. Oke. pokoknya harus kreatif mungkin agar informasi itu tidak terpotong-potong, harus kreatif mungkin bagaimana pengguna itu dapat nyaman untuk Iya. Jadi salah satunya ternyata kita tuh dituntut untuk bisa kreatif sebagai kreator atau pembuat video-video edukatif terkait desa. Karena ya tadi kata Mbak Fasya yang mengutarakan kebiasaannya sendiri, beliau sering skip video yang tidak kreatif gitu sahabat Beta TV. Nah untuk tantangan dari Instagram sendiri sebenarnya sama aja sih, perlu adanya kreatif, kemudian memang kurangnya kesadaran dari Gen Z atau Gen Alpha sendiri untuk bisa melihat video-video edukatif, dan juga masih tidak bisa men-take down video-video yang mungkin kurang relevan. Kayak misal di Instagram sendiri kan banyak fiturnya, salah satu fiturnya ya Reels, dan bisa aja video-video yang justru viral, hal-hal yang tidak berguna lah, seperti adanya bullying, kemudian video-video viral tentang artis itu kan sebaiknya kita kurangi untuk bisa mengkonsumsi hal tersebut, sehingga itu sih tantangannya. Dan aplikasi tersebut ketiganya tidak bisa digunakan dengan sebaik mungkin karena ada hal-hal yang seharusnya tidak dikonsumsi tapi justru menjadi video yang sering dikonsumsi oleh kita. Jadi mulai sekarang Babel harus sadar kita tidak melihat dance lagi Babel dan tidak men-skip video lagi. Kalau saya sih enggak sih. paling enak paling enak. Oke sobat Beta TV, Mbak ini yang sudah sangat cantik sekali, apalagi saya ya, sudah menerangkan terkait tantangan dari ketiga aplikasi tersebut. Tapi tentunya membicarakan tantangan harus ada solusi dan ide nih dari mereka, apa sih tantangannya, idenya, solusinya agar tantangan-tantangan tersebut nih bisa mereka skip lah, sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan aplikasi tersebut yang konteksnya dalam BK. Silakan dari Babel terlebih dahulu, apa sih ide dan solusi dari Babel agar tantangan yang tadi diterapkan terkait TikTok itu bisa diatasi? Sebenarnya ada beberapa cara sih Mbak, cuman saya sedikit menemukan solusi di antaranya ya, misalnya kayak kita membuat video itu untuk tidak monoton. Jadinya kayak pas awal opening itu kita bikin videonya itu sekreatif mungkin. Jadinya pas teman-teman menonton, oh apa ini kok menarik gitu kan ya. Oh kayaknya menarik deh untuk ditonton. Jadi kayak oh gini ya caranya gini-gini. Karena 3 detik pertama itu penting caranya. 3 detik pertama itu yang akan menentukan apakah kita akan lanjut melihat video ini atau tidak. Gitu. Karena biasanya Babel yang kalau detik mau udah gak bagus di skip ya Mbak. Iya. Kalau dari Mbak Fasya mungkin idenya atau solusinya? kurang lebih ya sama, harus kreatif mungkin. Sebagai konselor banyak informasinya itu juga saya ringkas tidak tele, sehingga kan karena gitu ini cepat bosan ya. Siapa yang cepat bosan? Ada Oke. ya jadi harus kreatif mungkin cari juga dan karena agar penyampaian inti dan informasi itu dapat terserap oleh para Gen Z. Oke. Jadi ide dan solusi dari Babel dan Mbak Fasya ini supaya para Gen Z atau para pelihat atau para konsumen sosial media ini bisa melihat hal-hal edukatif tentang mereka, itu harus menarik katanya, dan juga secara ringkas dan jelas, jangan bertele-tele supaya apa gak bosan, karena mereka berdua ini adalah orang yang membosankan. Dan kalau ide dan solusi dari saya sih sebenarnya sama aja mungkin ya, terkait tadi tantangannya bagaimana ternyata Instagram itu tidak hanya berisi hal-hal yang positif terkait BK, tapi juga hal negatif yang justru bertentangan juga dengan BK, kayak bullying. Nah, menurut saya solusinya itu adanya kesadaran, kemudian kita juga perlu untuk bisa banyak men-share hal-hal yang positif, banyak men-share hal-hal terkait BK, supaya tidak hanya kita yang tahu, tapi juga orang lain mampu merasakan, mampu tahu terkait hal positif, sehingga hal-hal negatif itu bisa di-take down atau bisa dihilangkan. Tuh ya. Oke, pembicaraan kita tentunya sangat seru nih ya Mbak Abel dan Mbak Fasya. Saya jadi pengen bikin nih akun BK TV beneran. Yang nantinya kita bisa bicarakan hal-hal lain nih tentang BK. Ini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Umum yang sudah memberikan ide terkait podcast ini. Dan ini ternyata 1 kali take bisa kita gunakan.
Sombong sedikit. Oke, mungkin ada hal yang ingin Mbak Aga atau Mbak Fasha sampaikan sebagai closing statement sebelum kita menghilang dari Sobat BKTV. Dari Mbak Aga yang terlebih dahulu. Nggak ada ya kalau saya karena Pesan dan kesan selama proses membuat ini mungkin keluh kesah. ya kalau kesannya Keluh kesahnya sampai tidak bisa dijabarkan. tapi saya bangga sih teman-teman karena kita satu kali take tidak ulang-ulang. Satu kali take. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Mbak Fasha sendiri, Tentunya berterima kasih kepada Bapak Imam sebagai dosen pelaku yang telah memberikan experience yang sangat berkesan sekali bagi kita di tugas kelas ini, dan untuk teman-teman berbijaklah bersosial media. Oke, kita sudah mendapatkan banyak sekali kesan statement tambahan dari saya. Ini merupakan akhir dari semester 3 dan semoga hingga semester 7 dan 8 kita bisa terus bersama. Enggak dengerin. Kita bisa terus bersama. Amin. Telah. Oke, Sobat BKTV, itulah perbincangan terkait aplikasi yang relevan untuk bisa kita gunakan dan kita manfaatkan terkait bimbingan konseling. Tentunya hal tersebut bisa kita dijadikan sebagai informasi dan edukasi sehingga Sobat IFTV atau Sobat BKTV bisa mengetahui nih aplikasi apa aja yang relevan dan bisa kita manfaatkan terkait bimbingan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya adalah Fauzia dan juga rekan-rekan saya Adelia. Dan dari Fasha. pamit undur diri. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.